Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Melanjutkan penjelasan ilmu syariat yang wajib dipelajari, dan wajibnya itu adalah fardu ain, kewajiban pribadi yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Setiap amalan yang hukum mengamalkannya fardu ain, maka mempelajari ilmunya juga fardu ain. Agar kita bisa mengamalkan kewajiban fardu ain itu dengan yang sebenar-benarnya karena didasari dengan ilmu. Contohnya orang sholat 5 waktu itu kan hukumnya fardu ain. Maka mempelajari caranya sholat 5 waktu itu juga fardu ain. Nah, sholat itu tidak akan sah kalau dia tidak suci. Maka hukumnya mempelajari ilmu bersuci itu juga fardu ain. Karena setiap amal yang dilakukan tanpa didasari ilmu itu akan ditolak dan tidak diterima. Dalam nadhom kitab Zubat itu dikatakan fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa didasari ilmu, maka amalnya akan ditolak dan tidak diterima. Maka ketika kita melakukan kewajiban-kewajiban fardu ain harus didasari ilmu supaya melakukannya bisa dengan sebenar-benarnya. Kemudian ilmu syariat yang hukumnya fardu ain ini mencakup tidak hanya terkait dengan ibadah mahdhah, tapi juga ada hal-hal yang terkait dengan muamalah, jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, itu juga termasuk bagian dari ilmu syariat. Jika kita memang profesinya sebagai seorang penjual atau pembeli, maka hukum mempelajarinya juga fardu ain. Tapi kalau kita tidak berprofesi sebagai pedagang, belajar ilmu perdagangan itu ya tidak wajib. Termasuk juga menikah. Menikah itu mempelajari ilmunya juga fardu ain bagi orang yang pengen menikah. Tapi kalau orang itu memang tidak mau menikah, tidak belajar tentang tata cara menikah dan hukum-hukum menikah, ya enggak masalah. Wa'lam, dan ketahuilah anna furudal aini, sesungguhnya fardu-fardu ain itu yubda'u, dimulai fiha dalam fardu bihasbima yaqtadihil halu wal waktu, dengan melihat tuntutan keadaan dan waktu. Jadi karena fardu ain itu macamnya banyak, maka mana yang harus didahulukan itu sesuai dengan kondisi seseorang yang akan melakukan hal-hal yang memang hukumnya fardu ain. Contohnya begini nanti ya. Kama fil ihya'i, sebagaimana keterangan dalam ihya. Wa bayanu dzalika, penjelasan yang demikian itu adalah anar rajula, sesungguhnya seorang laki-laki al-aqila, yang berakal, idza balagha, bila dia telah memasuki usia balik, sohwatan nahri, di siang hari, masalan umpamanya, fa awwalu wajibin, maka yang pertama kali wajib alaihi, bagi orang tersebut adalah ta'allumu kalimatay syahadati, mempelajari 2 kalimat syahadat. Jadi dari sekian fardu ain itu mana yang harus didahulukan? Ya yang mendesak, yang sesuai waktu dan keadaan. Sehingga contohnya, kalau misalnya ada orang laki-laki yang berakal sehat, pas jam siang
9 siang dia memasuki usia balik. Ya. Maka apa yang pertama kali harus dipelajari? Yang pertama kali harus dipelajari adalah 2 kalimat syahadat. Ya. Termasuk juga misalnya ada orang tadinya bukan orang Islam, ya. Terus jam 10 siang dia masuk Islam. Apa yang harus dipelajari? Apa harus belajar bahasa Arab? Tidak. Belajar nahwu? Tidak. Belajar 2 kalimat syahadat, karena itu yang paling mendesak. Nah, ini banyak orang yang tidak tahu. Karena taunya itu bahwa menuntut ilmu itu bagus, ya memang bagus, tapi harus dipilih dari sekian yang bagus itu mana yang mendesak, mana yang dituntut oleh waktu dan keadaan, itu yang harus didahulukan. Jadi kalau misalnya ada orang yang sudah balik, berakal sehat, jam 9 siang misalnya, maka yang pertama kali dipelajari bukan yang lain-lain kecuali hanya 2 kalimat syahadat. Wa fahmu maknahuma, dan memahami makna 2 kalimat syahadat. Wa tasdiku, dan membenarkan bihi, dengan kalimat syahadat atau dengan maknanya. Wal i'tiqadu, dan meyakini al jazimu, yang mantap, min ghairi raibin, dengan tanpa ragu-ragu. Wa dzalika, dan yang dimana itu qad yasulu, terkadang bisa berhasil bimujarradi taqlidi, cukup dengan taklid, cukup dengan mengikuti. Wasimai, dan mendengar, min ghairi basin, tanpa harus dibahas secara detail. Jadi kalau ada orang jam 9 siang masuk Islam, maka yang wajib dipelajari paling dahulu adalah 2 kalimat syahadat. Pertama, belajar mengucapkan. Yang kedua, belajar memahami maknanya, membenarkan maknanya, meyakini dengan mantap tanpa ada keraguan. Dan yang demikian ini bisa berhasil dengan cukup mengikuti atau mendengarkan penjelasan dari orang lain, tanpa harus membahas sendiri secara detail. Maka kalau belajar Islam di tahap awal itu tidak usah dikasih dalil, tidak usah dikasih argumen, pokoknya langsung praktek itu aja dulu ya. Karena nanti kalau harus mengetahui dalilnya, apalagi mempelajari caranya beristimbat, itu nanti kelamaan ya, keburu waktunya habis. Sehingga untuk 2 kalimat syahadat itu ya cukup mengucapkan, memahami maknanya, membenarkan, meyakini dengan mantap tanpa ada keraguan, dan itu cukup dengan mendengarkan atau mengikuti penjelasan dari orang lain tanpa harus membahas dengan detail ya. Wala burhanin, dan tanpa melalui dalil atau tanda-tanda, jadi cukup ikut aja dulu ya. Fa idza fa'ala, maka bila orang tadi telah melakukan dzalika, yang demikian, faqad ada, maka sungguh dia telah memenuhi wajibal waktu, wajibnya yang terkait dengan waktu itu ya. Jadi karena masuk Islamnya jam 9 siang, yang pertama kali wajib dipelajari adalah 2 kalimat syahadat. Kalau dia sudah paham, sudah mantap, walaupun dia belum tahu dalilnya, itu sudah cukup ya. Dia sudah melaksanakan kewajiban yang terkait dengan waktu yang dia hadapi, yaitu jam 9 siang. Fa idza asa, bila orang tersebut ternyata hidup ila waktu zuhri, sampai waktu zuhur ya. Jadi setelah jam 9 siang masuk Islam, ternyata sampai zuhur dia masih hidup, apa yang harus dia lakukan? Wajib alaihi, padanya apa? Ta'allumu kaifiyati toharoti, belajar caranya bersuci ya. Bertahap begitu Pak ya. Jadi jam 9 siang ya, dia belajar syahadat, terus ternyata sampai menjelang zuhur dia masih hidup. Apa yang harus dipelajari? Yang harus dipelajari adalah caranya bersuci untuk persiapan sholat. Jangan belajar yang lain dulu, yang lain nanti kalau masih hidup lagi ya.
Karena kita ini berburu dengan waktu. Makanya pada pengajian yang lalu saya sampaikan bahwa kalau ada orang menyampaikan keinginannya untuk masuk Islam, ya, itu jangan ditunda. Sekali lagi jangan ditunda, tidak usah pakai prosedur yang rumit, misalkan harus dipikirkan dulu selama 1 minggu, harus ada pembimbingnya, harus ada saksinya, disaksikan orang banyak. Tidak seperti itu, langsung bimbing aja, baca 2 kalimat syahadat, jelaskan makna 2 kalimat syahadat, cukup. Kalau ditunda-tunda nanti khawatirnya belum sampai berhasil mengucapkan 2 kalimat syahadat sudah keburu mati. Kalau dia mati, kita ikut berdosa. Ya, kenapa? Karena tadi itu seandainya langsung kamu bimbing syahadat kemudian dia mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan Islam. Gara-gara kamu tunda seminggu lagi, dia mati dalam keadaan kafir. Nah, makanya mulai sekarang ya, kalau ada yang menyatakan ingin masuk Islam langsung, tidak usah nunggu siapa-siapa, tidak harus ustadz, tidak harus kiai. Kita semua ini bisa bimbing untuk membaca 2 kalimat syahadat. Khawatirnya itu, Pak. Ya. Namanya kematian itu kan bisa datang sewaktu-waktu. Ya. Banyak orang yang mati tanpa didahului dengan sakit. Kalau kita tunda-tunda, khawatirnya ya, dia belum sampai berhasil mengucapkan 2 kalimat syahadat sudah keburu mati. Akhirnya mati dalam keadaan kafir. Padahal itu tadi kalau langsung dibimbing baca syahadat, dia matinya dalam keadaan Islam. Nah, jadi begitu masuk waktu zuhur, kalau dia masih hidup wajib belajar tata cara bersuci. Wasolati, dan belajar sholat. Ya. Ajarin yang wajib-wajib saja. Ya. Yang sunnah-sunnah belakangan. Ya. Yang wajib-wajib saja karena waktunya cuma pendek. Nanti kalau dijelaskan secara detail, ya, sunnah-sunnahnya dan lain-lain, dan nanti waktunya duhur udah habis, dia belum bisa sholat duhur. Makanya ajarin yang rukun-rukun saja, yang wajib-wajib saja. Walau lam yatamakan, dan bila tidak mungkin minta mami ta'alumi, sempurnanya belajar wal amali dan amal fil waktu dalam satu waktu, bi ayah ruja, seperti telah keluar apal waktu-waktu. Lau istagola, seandainya dia sibuk bi ta'alumi, dengan belajar, fayajibu, maka wajib alai padanya apa ta'alumu, belajar qoblal waktu, sebelum waktu zuhur. Kalau diperkirakan ini kalau belajar wudu dan belajar sholatnya sudah masuk waktu zuhur, khawatir nanti belum bisa wudu, belum bisa sholat, waktu zuhurnya sudah habis. Akhirnya kan tidak berhasil sholat zuhur itu. Maka gimana? Ya belajar wudu dan belajarnya sholat zuhur itu dilakukan sebelum masuk waktu zuhur. Ajarin yang wajib-wajib saja. Tidak usah nanya dalil, ya, langsung diajarin prakteknya. Gini loh caranya wudu, nah, langsung diajarin gitu, tirukan gitu. Tidak usah dikasih dalilnya satu persatu. Nah, nanti perlu waktu lama, akhirnya waktu zuhur udah habis, wudunya belum selesai. Nah, jadi dari dulu kiai-kiai kita, ulama kita ngajarin Islam itu seperti itu. Untuk tahap awal orang belajar Islam tidak perlu dikasih dalil. Ya. Bukan tidak ada dalilnya, ada dalilnya. Tapi kalau harus dijelaskan dalilnya satu persatu, nanti banyak waktu yang terbuang. Ya. Belum paham dalilnya wudu, waktu zuhurnya udah habis, akhirnya malah tidak sholat zuhur, kan dosa. Ya udah, tidak usah tanya dalil dulu, langsung ajarin praktek wudu dan peragaan sholat, terus disuruh praktek sholat, supaya mudah sholatnya berjamaah. Yang penting diajarin gerakan-gerakannya saja, bacaannya cukup yang wajib-wajib saja. Caranya begitu. Ya, jadi banyak dari kaum muslimin yang dulu belajar Islam itu cuma seperti itu. Ya. Dia hanya sekedar ngikutin gurunya, cuma salahnya itu. Sudah dikasih umur panjang, tapi dia tidak mau belajar lagi. Akhirnya sampai tua, dia tidak tahu dalilnya. Itu yang jadi masalah. Ya.
Yang jadi masalah itu kalau kemudian sudah dikasih waktu umur panjang, banyak kesempatan belajar, dia tidak mau belajar, akhirnya sampai tua tidak tahu dalilnya apa yang dia amalkan. Sehingga ketika ada orang yang berkomentar, wah amalanmu itu tidak ada dalilnya, dia langsung ragu. Oh iya ya, saya dari dulu juga nggak diajarin dalilnya. Jangan-jangan ini hanya kreasinya ulama, kreasinya kiai, tidak ada dalilnya. Padahal kiai sengaja dulu tidak diajarin dalilnya karena belum waktunya. Kalau mau belajar dalilnya nanti kalau ada waktu belajar dalilnya gitu. Nah belum sampai belajar dalilnya ngajinya udah berhenti. Ini yang jadi masalah. Nah, maka ngaji itu jangan berhenti. Ngaji itu ya terus. Nah, terus ngaji itu supaya materinya tidak terulang-ulang, ada panduannya, ada kitabnya. Ya, dipelajari mulai dari bab toharoh, ya, terus sholat, zakat, puasa, haji, pernikahan itu secara berurutan sampai khatam gitu loh. Kalau tidak ada panduannya diulang-ulang, ya, dari dulu itu aja materinya, ya, yang dengerin sampai bosen, ya, karena tidak ada panduannya. Ilmunya juga nggak nambah, hanya mengulang-ulang. Ya. Tapi kalau ada kitab panduannya, itu ilmunya bertambah, karena selalu ada pelajaran baru yang disampaikan. Walaupun kadang-kadang dalam penjelasannya ya perlu mengulang hal-hal yang ada kaitannya. Nah, jadi kalau diperkirakan belajar wudhu dan belajar sholatnya nunggu masuk waktu duhur, nanti sampai duhur selesai belum bisa, artinya belum paham, akhirnya tidak sholat duhur, ya maka belajar wudhunya dimulai sebelum masuk waktu duhur. Ya. Atau ngajarinya yang gampang-gampang aja lah, biar langsung bisa praktek. Nah. Wa hadza fi baqiyati sholawati, dan yang ini berlaku untuk semua sholat. Ya. Kemudian nanti orang itu ternyata hidup sampai masuk waktu sholat asar, sama begitu masuk waktu sholat asar diajarin caranya sholat asar. Terus hidup sampai maghrib diajarin caranya sholat maghrib. Jadi aslinya orang Islam itu diwajibkan sholat itu hanya 1 waktu, bukan 5 waktu. Ya, 5 waktu itu kalau hidupnya sampai 5 waktu. Tapi siapa yang bisa berani menjamin bahwa kita akan hidup 5 waktu? Kan bisa saja kita ternyata hanya hidup 1 waktu. Ya. Masuk Islam jam 10 siang, habis duhur mati, kan bisa terjadi. Makanya ya cukup diajarin sholat duhur saja. Dan nanti kalau ternyata sampai asar dia masih hidup, ajarin caranya sholat asar. Oh sampai maghrib juga orangnya masih hidup, ajarin caranya sholat maghrib. Ajarin sholat isya, ajarin sholat subuh kalau dia hidupnya sampai waktu subuh. Kok ternyata belum sampai isya udah mati, tidak usah diajarin isya, dia tidak dosa. Nah, karena memang dia tidak bertemu dengan waktu isya. Begitu seterusnya. Nah, fa'in asa, maka jika orang itu hidup ila Ramadhana sampai bulan Ramadan, tajaddada bisa babihi wujubu ta'alumi saumi, maka dengan masuknya bulan Ramadan itu dia wajib mempelajari wajibnya terkait dengan puasa. Ya. Jadi kalau ternyata orang itu hidup bertemu dengan bulan Ramadan, maka pas mau masuk bulan Ramadan itu dia baru diwajibkan belajar ilmunya puasa. Nah, kalau sekiranya Ramadan masih jauh, ya, dia tidak belajar ilmunya puasa, tidak apa-apa. Nah, maksudnya tidak apa-apa itu tidak dosa, tapi bukan tidak boleh. Kalau memang ada waktu ya boleh-boleh saja. Ya. Tapi aslinya wajibnya belajar ilmu puasa itu ya ketika orang itu hidup masuk di bulan Ramadan. Ya, pas mau Ramadan itu terus belajar ilmunya puasa. Wahwa termasuk ilmunya puasa itulah ayat lama seorang mengetahui anna waktahu bahwasanya waktunya puasa itu minal fajri sejak terbitnya fajar sodik ilal gurubi sampai terbenamnya matahari. Ya, fajar dengan matahari itu beda. Ya. Masyarakat kadang menganggap sama fajar dengan matahari itu beda. Ya. Fajar itu sinar yang mendahului matahari. Jadi mataharinya yang kelihatan bundar itu belum tampak tapi sinarnya sudah. Itu namanya fajar.
Maka waktu subuh itu dimulai sejak terbitnya fajar shodiq. Karena ada dua macam fajar, ada fajar kadzib, ada fajar shodiq. Fajar kadzib itu fajar bohongan, ciri-cirinya sinarnya tidak merata, lurus ke atas, kemudian menyala sebentar terus padam, ya, gelap lagi. Kalau fajar shodiq, fajar yang beneran yang menjadi tandanya masuk waktu sholat subuh, itu sinarnya merata. Jadi di langit sebelah timur itu sinarnya merata, terus semakin lama semakin terang, semakin lama semakin terang, sampai kemudian muncul matahari. Itu namanya fajar shodiq. Itu yang menjadi tanda masuknya waktu sholat subuh dan juga tanda mulainya berpuasa. Ya, di fajar namanya. Nah, untuk di Mekah dan Madinah itu lebih dikenal dengan fajar. Di sana hampir tidak pernah disebut istilah sholat subuh, ya, yang ada di sana sholat fajar. Maka di jadwal-jadwal itu juga begitu Pak, ini sholat fajar, habis itu sholat duhur, ya, sholat asar, maghrib, isya. Di sana tidak pernah sholat subuh, yang ada sholat fajar, tapi sama. Ya. Maka sholat sunnah qobliyah subuh itu sama dengan sholat sunnah fajar. Wong coba beda pengucapannya aja kok. Ya. Jadi tidak perlu dibedakan. Oh ini sholat sunnah fajar dulu 2 rakaat, habis itu sholat sunnah qobliyah subuh. Tidak begitu. Yang dimaksud fajar itu ya subuh itu. Yang dimaksud subuh itu ya fajar. Cuma di Indonesia lebih populer dengan kalimat subuh. Ya. Kalau di Mekah Madinah dikenal dengan kalimat fajar. Sama, ya, pengertian itu sama karena masuknya subuh itu ditandai dengan terbitnya fajar shodiq. Nah mulainya puasa itu fajar shodiq itu, ya, sampai matahari terbenam. Wa anal wajibah, dan sungguhnya wajib fihi di dalam puasa apa an-niyatun niat. Ya. Untuk membedakan orang puasa dengan orang diet, ya, bahwa puasa itu wajib niat. Dia tidak makan, tidak minum itu memang niat beribadah, bukan niat supaya kurus. Wal imsaku, dan menahan diri anil muftiroti dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dia harus niat, dan niatnya itu harus di malam hari untuk puasa wajib, ya. Untuk puasa wajib, puasa Ramadan itu istilahnya niatnya harus diinapkan di malam harinya. Ya. Nah, maksudnya malam harinya itu bagaimana? Ya pas sebelum masuk waktu fajar itu dia sudah berniat untuk berpuasa. Maka yang biasa kita amalkan itu, ya, habis sholat tarawih dan witir kita langsung bareng-bareng niat puasa. Padahal puasanya baru nanti dimulai setelah masuk waktu fajar. Apa boleh yang seperti itu? Boleh, ya. Walaupun habis isya sudah niat puasa, tapi praktek puasanya nanti kalau sudah masuk waktu fajar shodiq. Karena kalau harus kita niat pas masuk waktu fajar kesulitan Pak. Ya. Kalau niatnya harus dilakukan sebelum fajar kan kita berarti kalau hari ini misalnya subuhnya itu jam 4:05, berarti kita jam 4 harus sudah bangun untuk niat. Kan repot. Maka boleh niatnya dimulai sejak habis sholat isya. Sejak habis sholat isya sudah niat bahwa besok saya puasa. Tapi walaupun sudah niat bukan langsung puasa, ya. Niatnya memang habis sholat isya, tapi praktek puasanya setelah masuk waktu fajar. Ini seperti halnya orang mau haji, ya. Sebelum masuk mikot dia sudah niat ihram. Nah, boleh. Tapi ya resikonya kalau haji, ya, itu begitu sudah niat ihram dan berpakaian ihram sudah langsung berlaku larangan ihram, yang jadi masalah, ya. Kalau puasa enggak. Kalau puasa walaupun sudah niat puasa, tapi kalau memang belum waktunya memulai puasa masih boleh makan, masih boleh minum. Yang membedakan begitu. Tapi bahwa diniati sebelum waktunya itu boleh. Nah, cuma kalau dalam puasa tidak berdampak bahwa begitu niat harus sudah langsung tidak makan, tidak minum, itu kalau puasa. Tapi kalau ihram, ya, itu begitu sudah berpakaian ihram dan sudah niat, walaupun belum melewati mikot, dia sudah
harus ya, kena ini ya, larangan-larangan ihram. Walaupun sudah berpakaian ihram, kalau belum niat belum berlaku larangan ihram. Bedanya gitu ya. Karena kalau puasa itu harus niatnya pas masuk waktu fajar, maka kita akan kesulitan. Karena kita dituntut harus sudah bangun saat menjelang fajar, dan itu kan sulit. Maka dibolehkan niat sebelumnya walaupun puasanya nunggu kalau sudah masuk fajar. Nah, kemudian untuk puasa sunnah ya, kalau untuk puasa sunnah itu niatnya tidak harus diinapkan, boleh mendadak, asalkan dia belum melakukan perbuatan yang membatalkan puasa. Misalnya ya, misalkan hari ini hari Senin, dari subuh sampai jam 7 pagi kita belum sarapan, belum minum, belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Terus jam 7 ingat, oh ya hari ini Senin aku niat puasa, itu boleh, sah ya, walaupun niatnya mendadak. Tapi syaratnya dari subuh sampai jam 7 itu ya, dia belum makan, belum melakukan perbuatan yang membatalkan puasa. Nah, kalau paginya udah sarapan habis itu niat puasa ya enggak bisa. Enggak bisa. Jadi kalau puasa wajib Ramadan harus niatnya itu di malam harinya. Ya. Tapi kalau puasa sunnah boleh mendadak. Rasulullah sering ya, ketika mau makan pagi kok enggak ada yang dimakan, udah puasa aja. Terus nanti kok siang ada yang dimakan, enggak jadi puasa, itu ya boleh. Jadi kalau orang itu masuk di bulan Ramadan, maka wajib memperbaharui, belajar ilmunya puasa. Fa in kana lahu malun wajaba ali ta'alumu ma tajibu fi zakatu. Jika orang itu tadi punya harta ya, maka wajib dia belajar hal-hal yang terkait dengan kewajiban harta. Apa itu? Yaitu zakat. Jadi yang wajib belajar zakat itu yang punya harta. Kalau memang orang itu orang miskin, ya dia orang Islam, tapi orang miskin, apa wajib belajar ilmunya zakat? Ya enggak wajib, enggak mendesak. Kenapa? Dia bukan orang kaya. Ini semua ini ya, ketentuan ini berlaku untuk orang-orang yang masuk Islamnya itu sudah tua ya. Berbeda nanti kalau misalnya dia masih anak-anak ya, pelajar, itu ya memang diharuskan mempelajari semuanya. Apalagi kalau dia itu disiapkan sebagai guru, sebagai ustadz, sebagai kiai, ya harus belajar semuanya. Tapi kalau misalkan ada orang tua yang baru masuk Islam, ajarilah yang penting-penting saja, yang mendesak-mendesak saja ya. Jadi kalau misalkan yang baru masuk Islam ini orang kaya, setelah diajarin sholat, ya ajarin pula zakat, karena memang dia orang kaya. Tetapi kalau sekiranya dia orang miskin, tidak usah diajarin zakat, tidak apa-apa. Wa kaifiyatuha, dan caranya zakat. Jadi harta yang wajib dizakat itu apa saja, terus nisabnya seberapa, yang harus dikeluarkan seberapa, diberikan kepada siapa, kapan memberikannya, dan seterusnya, itu semuanya diajarkan sesuai dengan harta yang dimiliki. Kalau misalkan dia seorang pedagang, ya udah ajarin tentang zakat perdagangan saja, tidak usah diajarin zakat pertanian, dia bukan petani. Kalau dia seorang petani, ya udah ajarin zakatnya seorang petani, tidak usah diajarin zakatnya orang pedagang, gitu loh maksudnya. Jadi benar-benar hemat waktu, hemat waktu, benar-benar belajar ilmu yang memang mau dipakai. Gitu. Wa idza aradal hajja, dan bila orang itu menginginkan ibadah haji, wajaba, maka wajib alih baginya apa? Ta'alumu kaifiyatil haji, belajar caranya haji. Oh ternyata dia bukan hanya orang Islam yang kaya, tidak hanya sekedar wajib bayar zakat, tapi dia juga sudah daftar haji. Nah, terus tahun ini ya dia dapat porsi, dapat giliran untuk ibadah haji, maka mulai tahun ini dia wajib belajar ilmunya haji. Gitu. Jadi kapan wajibnya belajar ilmu haji? Ya ketika dia mau haji. Kalau misalkan dia itu tidak punya tanda-tanda untuk ibadah haji, ya, walaupun orang Islam, ya cukup tahu bahwa
Jadi orang Islam itu punya kewajiban haji bagi yang mampu, cuma gitu saja. Tapi untuk teknik haji itu bagaimana, dia tidak belajar, tidak apa-apa. Wong memang dia tidak akan ibadah haji atau masih jauh ya waktunya menunaikan ibadah haji. Jadi ulama benar-benar mengatur waktu itu supaya benar-benar efektif. Nah, tidak ada waktu yang terbuang gitu loh. Belajar ilmu sesuai yang akan diamalkan. Malah belajar ilmu yang lain-lain akhirnya yang penting ditinggalkan. Ini jadi masalah kan ya. Wong sudah jelas-jelas mau haji belum tahu caranya haji malah belajar yang lain. Nah, akhirnya waktunya habis untuk belajar yang lain, akhirnya hajinya malah ndak sah. Kan jadi repot lah begitu. Nah, berikutnya ini terkait dengan pekerjaan. Wa idza aradal bai'a wa syira'a, bila seseorang itu mau menekuni pekerjaan jual beli. Wajaba maka wajib alih baginya apa ta'allumul musakhihi lahuma, belajar ilmu tentang hal-hal yang membuat jual belinya itu sah. Wal mufsidi lahuma, dan belajar tentang ilmu yang menjadikan jual belinya itu tidak sah. Jadi kalau orang itu memang mau jadi pedagang ya, baru dia wajib belajar ilmunya dagang. Dagang yang sah itu bagaimana, dagang yang tidak sah itu yang bagaimana. Bukan hanya bagaimana caranya dagang untung besar. Untung besar kalau tidak sah nggak barokah. Ya. Kadang orang belajar ilmu perdagangan hanya bagaimana dengan modal sedikit menghasilkan keuntungan yang besar. Dia tidak mikir ini barokah apa enggak, ini sah apa tidak, nggak dipikirkan. Kenapa? Karena tidak belajar dari sisi agama, hanya belajar dari sisi ekonomi. Nah, ini bahaya Pak, bahaya. Bisa jadi dia perdagangannya untungnya besar tapi ternyata cara dagangnya salah menurut syariat sehingga tidak barokah. Bisa jadi malah jadi haram juga nanti hasilnya. Nah, maka di samping ya, belajar teknik jual beli juga harus belajar hukum-hukumnya. Nah, bagaimana cara bertransaksi yang benar. Nah, bagaimana cara membatalkan transaksi, itu semuanya ada aturannya ya. Ada khiyar majlis ya. Jadi kalau sudah meninggalkan tempat berarti transaksi sudah batal, ada yang melalui perjanjian dan seterusnya, itu dibahas secara rinci dalam ilmu syariat atau ilmu fikih. Tapi sekali lagi yang wajib belajar seperti ini ya bagi mereka yang memang mau jadi pedagang. Kalau kita tidak jadi pedagang apa wajib belajar begitu? Enggak. Ya, enggak wajib, tapi ya boleh, sekedar belajar boleh, bukan enggak, tapi enggak wajib. Nah, wa hakadza kullu fi'lin, dan yang ini berlaku untuk semua pekerjaan. Nah, Bapak jadi mau jadi pegawai, ya, misalkan ya, harus tahu jadi pegawai yang benar itu seperti apa, yang tidak boleh seperti apa, harus begitu. Ya. Tidak hanya jual beli, tapi juga pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jadi makelar, jadi apa itulah, kontraktor, apa jadi konsultan dan seterusnya. Ya, itu sebelum menekuni pekerjaannya itu pelajari pula hukum-hukumnya secara syariat supaya tidak salah. Tidak hanya tujuan untung besar kemudian meninggalkan aturan-aturan agama. Ya. Wahakadha, dan demikian pula kullu fi'lin, semua pekerjaan aroda yang dia menginginkan ayat Allah untuk melakukannya, wajib alih bagiannya apa ayat ta'alama, mempelajari mayushohihuhu, sesuatu yang membuat pekerjaannya itu sah, wa mayufsituhu, dan mempelajari yang menjadikan pekerjaannya itu batal. Nah, tahu yang membuat sah, tahu yang membuat rusak. Yang sah yang diamalkan, yang rusak ditinggalkan. Nah, itu berlaku untuk semuanya. Termasuk nanti kalau misalkan orang itu masuk usia balik terus pengen menikah, nah sebelum menikah belajar ya ilmu-ilmu yang terkait dengan pernikahan. Kalau tidak ingin menikah, tidak belajar masalah hukum-hukum nikah, tidak dosa. Nah, begitu seterusnya. Fa idza faragta, dan bila kalian telah selesai min furudil aini, dari fardu-fardu ain, ilman secara ilmu, wa amalan dan amalnya, fantakil maka pindahlah ila ghairiha pada selain fardu ain, min furudil kifayati, dari fardu-fardu kifayah.
Jadi kalau fardu ainnya sudah tuntas ya, sudah dipelajari dan sudah diamalkan, terus ternyata masih ada waktu. Apa yang harus dipelajari terlebih dulu? Fardu kifayah. Karena statusnya setelah fardu ain adalah fardu kifayah. Jangan langsung yang sunnah apalagi mubah. Ya, yang fardu kifayah dulu. Ya. Hala kaunika mutarotilan. Jadi mempelajarinya harus secara berurutan. Ya. Secara hukum ya harus berurutan, setelah fardu ain di bawahnya adalah fardu kifayah. Mura'iyan at-tartila fiha bi an tabda'a bil Qur'anil azim summa bi sunnati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ai ahadisi. Jadi ketika sudah selesai mempelajari ilmu fardu ain dan sudah diamalkan, maka berikutnya dia belajar ilmu-ilmu yang hukum mempelajarinya fardu kifayah, dan itu dilakukan secara berurutan pula. Nah, misalkan ini ada dua pelajaran, yang satu